Oke. Sudah ada gambar recording belum? Ada ya? Sudah ada, Pak. Yang merah itu kedap-kedip ya? Ya. Sudah, Pak. Baik. Udah. Kita terusin ya. Sedikit lagi. Jadi sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Tadi kan medan magnet itu daerah di sekitar, nih Bapak ulangi sedikit ya. Nah, supaya nanti lebih jelas ya sebelumnya. Jadi yang namanya medan magnet itu adalah daerah di sekitar kawat berarus listrik. Ya. Nah, ini tadi ya, ini Bapak percepat tadi karena mau habis ya materi jamnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini daerah di sekitar magnet ya, medan magnet ya. Arahnya itu selalu keluar dari utara masuk ke kutub selatan. Ya, ini selalu ya. Selalu dari keluar utara masuk ke selatan ya. Jadi kalau ada dua magnet selatan dengan selatan, nanti dia bentuknya seperti ini medannya ya. Ini medan magnet, daerah di sekitar magnet ya. Nah, bagaimana kalau tadi ya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik? Nah, ini agak awalnya agak aneh ya. Cuman percobaan ini dilakukan ya. Jadi kalau ada kawat berarus listrik ya. Ini misalkan kawat ya. Bapak tanya kursor, Bapak kelihatan nggak kursor ini? Gerak-gerak nggak? Halo? Eris, gerak-gerak nggak kursor Bapak? Gerak. Gerak ya? Pak. Oke. Ya, gerak, Pak. Oke ya. Ini ada A, ada A ya. Ini utaranya ke atas ya. Belum dikasih arus listrik ini. Ntar telepon dulu ya. Ada Bu ini telepon. Assalamualaikum Bu Yani. Saya nggak ke sekolah lagi kurang sehat. Maaf ya, tadi ada Bu Yani nelfon ya. Jadi Bapak teh hari ini harusnya ada pelatihan ini, classroom ya. Buat guru-guru ya. Jadi tadi yang di awal kan Bapak sampaikan, guru-guru ini hampir wajib ya, semuanya wajib menggunakan ini akun classroom ya. Jadi mau diajarin dulu ya supaya pada bisa gitu guru-guru. Bapak izin karena Bapak agak kurang sehat, jadi Bapak serahkan ke Bu Yeni yang ngajarinnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sampai di mana tadi? Oh, ini dia ya, sampai sini. Jadi kalau ada kawat berarus listrik, ini kawat ya. Ini kawat yang pertama belum ada arus listriknya. Ya, utaranya masih di atas. Nah, kawat yang kedua ada arus listrik nih yang ke bawah nih arah panah. Ada arah panah nih? Ada ya. Jadi kawat yang kedua nih ada arah panah nih, arus listriknya ke bawah. Ternyata si magnet jarum kompasnya bergetar ya, bergerak ke kanan. Ya. Terus arus listriknya dibalik arahnya, tadinya ke bawah jadi ke atas ya. Nah, ketika arusnya ke atas, jarum kompasnya gimana? Geraknya kemana? Ke bawah. Ini nanti ke kiri ya, ke kiri ya. Jadi ketika arusnya ke bawah, utaranya ke kanan. Ketika arusnya ke atas, utaranya ke kiri. Nah, ini hasil percobaan ya. Siapa yang mencobanya? Yang mencobanya namanya ini Hans
Christian Ørsted, ya. Disebutnya Ørsted. Jadi Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik, magnet jarum kompas akan bergerak atau menyimpang. Ya. Penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar jika kuat arus listrik yang mengalir diperbesar. Ya. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung dengan arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Tadi ya, kalau arahnya ke bawah arusnya, maka menyimpangnya kemana? Ke kanan. Kalau arah arusnya ke atas, maka menyimpangnya ke kiri. Nah, ini hasil percobaan ini ya. Sebetulnya bisa dicoba nih di lab IPA ya. Cuma karena lagi corona ya. Jadi intinya begitu ya. Ini kalau yang awal, yang pertama, menyimpang tidak? Tidak menyimpang. Tidak. Kenapa dia tidak menyimpang? Karena nggak ada arus listrik. Karena nggak ada arus listrik ya, betul Nur ya. Jadi belum dinyalain arusnya ya. Oke, jelas ya. Ini yang disebut dengan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Percobaan yang disebut percobaan Ørsted ya, yang menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet atau magnet jarum kompas akan bergerak. Gitu ya. Oke, ini disebut dengan percobaan Ørsted. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ini dia, medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik. Ya. Nah, sekarang lihat ya. Ini kawatnya lurus ya. Sama dengan yang tadi lurus ya. Kemudian dikasih arah ya. Dikasih arah ke atasnya atau dikasih arus listrik ke atas ya. Ternyata di sekitar kawat ini, nah ya, kalau tadi kan jarum kompasnya nyimpang ya. Kalau yang Ørsted tadi ya. Nah, setelah dicoba lagi ternyata di sekitar kawat ini membentuk medan magnet, ada garis-garisnya nih, berputar-putar. Gitu ya. Berputar-putar ya. Kalau dia arahnya ke atas ternyata berputarnya ke kiri nih. Ya. Ya. Nanti kalau arahnya ke bawah ya. Ini caranya ya nanti sebelum ke sini ya. Kalau arahnya ke atas, berputarnya ke kiri. Bagaimana ya? Ya, tuh ke kiri. Nanti kalau arah arusnya ke bawah, ya, ini yang ke atas ya. Kalau arah arusnya ke bawah, maka berputarnya ke kanan, gitu. Ya. Bagaimana kok bisa seperti ini, Pak? Nah, ini penjelasannya ya. Ini dijelaskan, ini dia. Cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik. Ya. Disebutnya kaidah tangan kanan. Right hand grip rule. Ya. Jadi arus listrik ini I. Ini sebagai ibu jari ini. Ya. Ini ibu jari ya. Ini ibu jari ya. Boleh dipraktekkan ya. Ini ibu jari ya. Nah, kalau arah arusnya ke atas berarti ibu jarinya ke atas. Kalau arah arusnya ke bawah berarti ibu jarinya ke bawah. Gitu ya. Oke. Ini kan lagi ke atas nih ya. Oke. Nah, bagaimana medan magnetnya? Ini B. B ini artinya medan magnet. Ya. Medan magnetnya itu ini 4 jarinya nih. Ya. Tinggal digenggam. Jadi kalau ada pulpen ya. Ini ada pulpen ya. Ini arah arusnya ke atas ya. Berarti ibu jarinya ke atas ya. Arah medan magnetnya gimana Pak? Ini tinggal arah 4 jarinya genggamannya. Nah, jadi berputar seperti ini. Ya. Berputarnya ke kiri itu. Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi arahnya seperti ini. Atau di sini arah arusnya berlawanan dengan arah jarumnya ke kiri. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana medan magnet pada kawat yang melingkar? Wah, ya. Kalau tadi kan kawatnya lurus ya. Sekarang kawatnya melingkar. Ya. Kalau kawat yang melingkar, berarti ada 2 nih. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri, nah ini yang kanan dulu ya. Ini yang kanan arusnya ke atas ke bawah Bapak tanya. Ini arahnya atas bawah. Atas. Atas ya. Yang sebelah kanan arusnya ke atas ya. Yang sebelah kiri arah arusnya ke bawah kanan. Ke bawah ke atas. Ke bawah. Jadi ke bawah. Nah, berarti yang sebelah kanan begini posisinya seperti kawat lurus. Nah, melingkarnya begini. Kalau yang sebelah kiri, berarti arahnya ke bawah kan? Berarti ibu jarinya ke bawah. Gini. Iya. Nah, ibu jari ke bawah ya. Berarti dia
Ibu jarinya berputarnya seperti ini. Kalau tadi begini, kalau ini begini. Beda nggak berputarnya? Beda ya? Ini disebut dengan arah medan magnet pada kawat melingkar. Ya, ini masih percobaan obses. melingkar. Masih percobaan obses. Oke, berikutnya medan magnet pada selenoid yang berarus listrik. Apa sih selenoid? Selenoid itu artinya benda ya, besi, paku ya, yang dililitkan kawat ya. Jadi ini dililitkan kawat menghantar. Ya, ini kayak ini nih dililitkan gitu ya. Nah, dililitkan terus, dililitkan ya. Namanya selenoid ya. Nah, selenoid ini kalau dikasih arus listrik, nah ini dia. Ini ya. Nih sebelah kirinya ke atas ya. Yang sebelah kanannya ke bawah ya. Oke. Dia dililitkan ke atas dulu. Setelah itu ke bawah ya, belakang, ke depan, ke belakang terus ya. Jadi ini bagian atas, bagian depan, yang ini bagian belakang ya. Berarti yang tampak di depan arahnya ke atas semua ya. Yang tampak di belakang arahnya ke bawah semua, arah arusnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan arah utaranya? Nah, gampang ya. Tinggal ini nih, 4 jari ke atas. Ya, 4 jari ke atas, kemudian selenoidnya digenggam. Coba lihat ibu jarinya ke mana? Ke kiri, ke kanan ibu jarinya? Kiri, kanan ibu jarinya? Ke kiri ya. Berarti kutub utaranya sebelah kiri. Jelas ya? Kalau nanti dibalik ya. Kalau dibalik berarti begini. Berarti ibu jarinya sebelah kanan. Berarti utaranya sebelah kanan. Ya. Ini yang disebut dengan medan magnet pada selenoid. Ya. Jadi ingat ya. Ingat baik-baik. Jadi ini bagian depannya ke atas ya. Bagian depannya ke atas ya. Kita gunakan kaidah tangan kanan. Ingat harus tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri. Ya. Oke, ini yang disebut dengan medan magnet pada selenoid ya. Nanti kalau kurang jelas, Bapak akan share di YouTube. Kalian silahkan nonton YouTube-nya ya, biar bisa diulang-ulang ya. Kemudian, ini ada evaluasi ya. Ada penilaian ya. Oh, nanti evaluasinya sama Bapak kirim lagi ya. Baik, materinya sudah selesai ya. Mengenai apa hari ini tentang kemagnetan ya. Jadi kita sudah belajar banyak tadi tentang jenis-jenis magnet, cara membuat magnet ya, kemudian cara menghilangkan sifat kemagnetan ya, kemudian ada medan magnet ya, ada medan magnet pada kawat lurus ya, ada percobaan magnet, ada medan magnet pada kawat yang melingkar ya, dan yang terakhir ada medan magnet pada kawat selenoid ya. Kawat selenoid artinya pada yang dililitkan begitu ya. Baik, barangkali itu saja pertemuan hari ini ya. Silakan nanti kalau masih ada yang belum paham, belum ngerti ya, nanti Bapak akan kirimkan ini ya, hasil YouTube kita pada hari ini ya. Di hasil Zoom kita di YouTube ya. Kalian bisa ulang-ulang lagi ya. Ini karena sudah Bapak rekam, wajahnya ditampilkan dulu ya. Ulan kerudungnya diperbaiki Ulan Haisila ya. Oke. Supaya nanti di YouTube-nya nanti tampil optimal ya. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oh ya. Tidak, Pak. Terakhir ya, sebelum Bapak tutup, nanti kalau ada Zoom lagi ya. Kalian harus menggunakan baju seragam. Ya. Baju seragam sekolah. Ya, kalau sekarang nggak apa-apa. 86 ya. Kayak Sandi, Muhammad Sandi nih masih pakai kaos oblong ya. Nanti wayahna harus menggunakan seragam sekolah ya. Ya, Pak. Pun di rumah tapi menggunakan seragam sekolah. Kalau hari Kamis pakai apa? Pakai batik. Pakai batik, Pak. Ini contohnya sudah banyak nih. Galang Fauzi sudah pakai batik. Putri itu kan Selasa, Pak. Eris pakai batik ya. Raffi Maulana pakai batik ya.
Ini yang Alhamdulillah. sudah banyak nih ya. Dea pakai batik ya. Nur Soleha pakai apa Nur Soleha nih ya? Belum kelihatan. Dila Narifah juga belum kelihatan bajunya ya. Pakai batik ya Dila ya? Oke ya. Pokoknya yang hari ini belum belum pakai seragam, nanti kedepannya pakai seragam ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon doanya ya. Nih Bapak lagi agak kurang sehat, mudah-mudahan. Ya Pak. Semoga Bapak bisa sembuh kembali. Amin. Mohon bisa melaksanakan tugasnya kembali. Amin. Amin. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, ada yang salah ya. Selamat belajar. Iya Pak. Bapak. Ingat tadi pesan Bapak yang awal ya, jangan main game-nya jangan berlebihan ya. Ya, jadi main seperlunya aja. Ya. Terus media sosialnya gunakan juga jangan berlebihan ya. Gunakan seperlunya aja. Salam buat kedua orang tua kalian ya. Semoga semua sehat-sehat semua ya. Amin. Terima kasih atas perhatian, atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada ya, Bapak akhiri ya. Oh, ya. Iya. Ya Pak.